Ya, sebentar kita akan melihat bagaimana seorang wanita ini teman-teman ya melaporkan dugaan korupsi sebanyak 700 triliun kepada Kejaksaan Agung. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini. Pak Kejaksaan Agung, tolong Pak, saya masyarakat yang mau melaporkan korupsi di Kejaksaan Agung ini, tetapi saya dimain-mainkan oleh Intel ini Pak. Jagat media sosial dihebohkan oleh sebuah video viral yang memperlihatkan seorang ibu mengenakan baju batik coklat berteriak histeris meminta tolong di depan gedung Kejaksaan Agung RI. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @konaweinfo pada Minggu 14 September 2025 dan dengan cepat menyebar di berbagai platform digital memicu reaksi publik yang beragam. Dalam video berdurasi singkat itu, ibu itu mengaku mendapat ancaman pembunuhan saat hendak melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dengan nilai fantastis yakni 700 triliun rupiah. Pak Kejaksaan Agung, tolong Pak, saya masyarakat yang mau melaporkan korupsi di Kejaksaan Agung ini, tetapi saya dimain-mainkan oleh Intel ini Pak. Saya jauh-jauh dari Sumatera Utara, bukan kecil yang saya laporkan Pak, 700 triliun Pak, tolong, saya mau dibunuh ini, nyawa saya pertaruhkan, saya dimain-mainkan di sini. Download Tribun X. Ya, teman-teman, di dalam video tadi kita bisa melihat bagaimana ibu ini tadi teman-teman ya berteriak kepada Kejaksaan Agung. Ya, katanya dia melaporkan dugaan korupsi 700 triliun. Ini sangat besar sekali. Ini termasuk mega korupsi yang sangat besar, 700 triliun teman-teman. Dan tentu ya kita mengharapkan kepada Kejagung supaya dugaan ini ditelusuri. Ya, ibu ini harus dijaga. Ya, nanti kita akan melihat komentar netizen ya dalam hal ini ya, karena netizen khawatir dengan keadaan ibu ini teman-teman, karena mereka meminta supaya ibu ini dijaga ya, dan tentu ini menjadi satu perhatian bagi Kejaksaan Agung ya, bagaimana daruratnya tindakan korupsi di negara kita. Ya, memang teman-teman, kalau kita melihat bagaimana korupsi di negara kita ini bukan malah semakin berkurang ya, malah semakin banyak ya, dan nilai yang dikorupsikan juga sangat-sangat besar sekali ya. Dulunya kita bisa mendengarkan bagaimana mega korupsi yang sangat besar hanya ya miliaran, ratusan miliaran dan lain sebagainya. Sekarang bukan main miliaran lagi, tetapi ya triliunan, dan bukan hanya triliunan lagi, tetapi ratusan triliun teman-teman. Bahkan ya korupsi di Pertamina pun ya diduga ya hampir kuadriliun, dan itu artinya bahwa negara kita ini ya sangat-sangat darurat terhadap tindakan korupsi. Nah, bagaimana untuk memberantas tindakan korupsi ini teman-teman? Maka harusnya ya penegakan hukum seperti Kejagung ini benar-benar memberantas korupsi ya sampai ke akar-akarnya, dan juga KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam hal ini harus bertindak ya. Walaupun ibu ini tadi melaporkan kepada Kejagung, Kejaksaan Agung teman-teman, tetapi ya dengan viralnya ibu ini maka ya KPK ya harus segera turun tangan di dalam hal ini ya, jangan ya menunggu untuk dilaporkan dulu ya. Artinya bahwa kalau sudah ada dugaan dari masyarakat, maka tentu ya pihak penegakan hukum, pihak ya penegakan atau pemberantasan korupsi harus segera turun ya, jangan sampai menunggu dulu laporan baru turun. Nah, tentu kita menunggu ya teman-teman bagaimana hal ini, kelanjutan apa yang telah disuarakan oleh ibu ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya, sangat berani sekali, karena ya tidak semua orang berani ya bersuara seperti ini ya. Tentu ibu ini punya bukti yang sangat kuat ya, makanya dia bersuara lantang tentang ya dugaan korupsi 700 triliun. Oke, sekarang kita melihat komentar netizen satu persatu, bagaimana netizen ya merespon bagi keberanian dari ibu ini teman-teman, dan kekhawatiran. Teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam Untuk Perubahan. Teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, tentu ini sangat memberikan suatu perhatian yang cukup menarik kepada kita sebagai masyarakat Indonesia.
Nah, teman-teman, kita telah mendengarkan tadi pernyataan yang disampaikan, ya, telah disampaikan oleh seorang wanita yang cukup berani, yang menyuarakan kebenaran dan membongkar dan melaporkan kepada pihak kejaksaan bahwa ada, ya, tindak pidana korupsi yang sebesar senilai 700 miliar. Nah, teman-teman, mari kita lihat apa saja komentar-komentar teman-teman netizen, ya, di dalam komentar yang ada di cuplikan video ini. Nah, teman-teman, di sini ada yang menyebut dan menyampaikan bahwa mantap, ya, Indonesia bukan dijajah Belanda, dijajah oleh Belanda, tapi dijajah oleh pejabatnya sendiri. Banyak, ya, para koruptor di Indonesia. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa situasi politik di Indonesia adalah semakin hancur, ya, semakin tidak menentu arahnya mau kemana. Dan kita melihat bahwa dengan kesempatan yang sama, dengan waktu yang sama juga, para koruptor yang merajalela semakin bertambah dan semakin meningkat. Nah, teman-teman, bagaimana, ya, cara para pemerintah atau para pejabat kita dalam mengatasi, ya, jaringan-jaringan korupsi ini atau para koruptor ini? Nah, tidak ada selain, ya, memberikan undang-undang, ya, hukuman mati bagi para korupsi ini sebenarnya, atau kepada rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, kalau tidak diperlakukan hal demikian, teman-teman, maka Indonesia tidak ada mengalami suatu kemajuan dalam NKRI ini. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa penegak hukumnya harusnya mengadili yang salah, bukan malah tak adil. Nah, jadi masyarakat Indonesia mengetahui hal ini, bahwa kadang-kadang, ya, para penegak hukum ini, ya, kalau sudah ada yang terbukti melakukan sebuah kesalahan atau suatu pelanggaran, maka mereka tidak justru memberikan pengadilan atau mengadili, justru mereka seolah-olah bekerja serius, tetapi mereka tidak tepat pada sasarannya, ya. Penegak hukum sudah tidak punya nyali lagi, ya, sudah dibungkam oleh Raja Jawa, sudah tidak bisa diharapkan lagi hukum bisa merajalela dan tidak bisa berjalan baik. Betul sekali, ya, Ibu berantas korupsi di negara ini. Yakin rakyat bisa sejahtera, bukan efisiensi anggaran aja yang mau negara, tapi rakyatnya benar-benar merdeka. Nah, salah satu teman-teman kita netizen yang menyampaikan pernyataannya dalam hal ini, ya, teman-teman, menyampaikan bahwa bukan cuma negara aja yang dilakukan efisiensi, ya, anggaran negara diefisiensi, dimaksimalkan dan ini, tetapi anggaran negara itu, ya, tahu-taunya nanti sudah diefisiensi, sudah dimaksimalkan, sudah menjadi baik, tetapi yang kenyang, yang beruntung adalah orang-orang segelintir, ya. Jadi bukan kepada masyarakatnya sendiri yang tepat sasaran anggaran-anggaran yang sudah dimaksimalkan oleh para pejabat ini. Namun dalam hal ini kita melihat bahwa kalau berharap negara bebas dari korupsi, ya, bagaimana caranya? Nah, jadi melaporkan diancam backing koruptor, bahkan penegak hukum pun, ya, ikut bermain, ya. Jadi ibu yang lapor benar-benar sangat berani. 10 tahun terakhir Indonesia, ya, surga bagi para koruptor ini, teman-teman. Lalu kita melihat bahwa ini sangat berani menyuarakan laporan korupsi bulan September tahun 2025, tapi sekarang udah tahun 2026, kok nggak ada yang diusut? Kenapa itu para pemerintah tidak bisa bergerak? Ya, di negeri dongeng, ya, kumpulan koruptor berjemaah, ya, stop kontak, tunggu waktu panggilan ilahi baru, ya. Sangat bangga untuk ibu ini untuk memberikan suara, ya, membongkar koruptor yang 7.000 triliun, ya, 7.000 triliun, teman-teman, ya. Mudah-mudahan juga pemimpin tertinggi mau melindungi ibu ini. 80 tahun Indonesia merdeka, namun para pengelola negara sampai saat ini belum bisa menyelesaikan pinjaman hutang, ya, baik dalam maupun di luar negeri, ya. Sampai saat ini, ya, teman-teman, ya, hutang negara Indonesia bukan semakin berkurang, tetapi malah kita melihat setiap tahun ada peningkatan. Tapi walaupun di angka yang masih aman, tetapi setidaknya, ya, kalau negara kita tidak punya utang, ya, tentu ada kebebasan, ya, dalam perekonomian. Tetapi karena kita masih terikat kepada bangsa lain, negara lain, ya, maka kita masih diperbudak oleh negara lain. Nah, jadi
Untuk itu ya tidak ada caranya. Ya memang kita 80 tahun merdeka Indonesia ya selalu dililit dengan utang-utang dari luar negeri, teman-teman. Ya. Kenapa? Ya, semakin banyak yang korupsi. Ya, semakin banyak yang menyalahgunakan anggaran-anggaran negara. Ya, sehingga uang yang dipinjam di negara lain itu ya dipakai untuk segelintir orang. Bukan untuk melunasi utang, bukan untuk mensejahterakan masyarakat, bukan mensejahterakan perekonomian masyarakat Indonesia, tapi apa yang terjadi ya hanya untuk kepentingan dan keuntungan mereka sendiri, teman-teman. Lalu kita lihat di sini bahwa koruptor-koruptor biadab ini menghabiskan kekayaan negara. Ya, kasihalah warga miskin ada di mana-mana. Ya, semoga yang melindungi koruptor yang segar menerima. Ya. Lalu di sini ada yang mengatakan emang betul ya, emang betul apa yang telah disampaikan oleh ibu ini ya, betul banget kejaksaan itu pusat jual beli kasus ya. Para jaksa banyak yang cuci uang dengan membeli lahan di daerah Subang, Bandung dan Sukabumi dan lain-lain. Walaupun tidak semua ini, teman-teman ya. Luar biasa para koruptor ya, menyengsarakan masyarakat Indonesia. Hukum mati saja para koruptor ini ya, biar tidak ada yang menyusahkan masyarakatnya. Yang banyak ya masuk neraka kayaknya para pejabat-pejabat negara yang dimana menyusahin rakyatnya sendiri. Semoga ya tidak cepat-cepat mati, bertobat dulu baru mati. Atau begini ya, copot dulu Kapolrinya, teman-teman, secepat mungkin supaya kasus korupsi bisa diadili ya setegak-tegaknya ya, sebab kalau Listio masih menjabat dipastikan 1000% dilindungi. Inilah Indonesia ya, orang yang benar pasti dibuat susah, tapi pejabat yang korup tetap saja dilindungi. Sebagaimana Indonesia ke depannya ya, habisnya makan cuma orang kaya atau yang diperas rakyat miskin. Harusnya para korupsi dihukum mati biar tidak merajalela, dan lindungilah ibu ini yang mau melapor ke Kejaksaan Agung. Dari dulu korupsi dibungkam, asal tahu sama tahu ya, saling melindungi, kini naik ya, terangkat bukannya bertambah banyak, emangnya sudah ya berbagai lini sampai ke lurah dan sampai ke bawah. Ya teman-teman, ini tanggapan para teman-teman netizen yang mengenai ya pernyataan seorang ibu tadi yang menyuarakan terkait ya kasus tindak pidana korupsi yang sebanyak senilai 700 triliun, dan semoga kasus ini semoga cepat ya terbongkar dan ditangani oleh para pihak yang berwenang dan pihak keamanan dan hukum ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menyampaikan tanggapan, silakan teman-teman ya tinggalkan komentar Anda. Salam untuk NKRI.